Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-afatu tsalisah yazuruhu likumlil ma'rifah wal manzilah hatta yukrimahu wa yu'azzimahu. Penyakit yang ketiga, bahaya yang ketiga, berjumpa dengan seseorang. Kita bertemu dengan para ikhwan, saudara-saudara, itu ada manfaatnya, ada bahayanya. Di satu sisi ada manfaat, di satu sisi ada bahaya, risiko. Nah, bahaya yang ketiga, yazuruhu likumlil ma'rifah wal manzilah. Mengunjungi dia akan saudaranya dengan tujuan untuk dikenal, dengan tujuan untuk mendapat kedudukan. Hatta yukrimahu wa yu'azimah, sehingga memuliakan dia, saudaranya akan dia, dan membesarkan saudaranya akan dia. Penyakit yang ketiga ini, bailang berkunjung kepada kawan, tujuan supaya dikenal, tujuan supaya dapat kedudukan, kemuliaan, dan sebagainya. Nah, ini satu niat yang tercela, niat yang kada bagus. Ini termasuk penyakit yang ketiga yang perlu kita hindari. Wakila, dikata orang, inna jama'atan minas sufiyah dakhalu ala Abi Ali ar-Rudabari, bahwa ada satu jamaah, satu kumpulan manusia di kalangan sufi. Mereka masuk bailang atas Abi Ali ar-Rudabari. Nama beliau Muhammad bin Qasim. Beliau ini bagana di Mesir dan salah satu tokoh tasawuf. Rombongan sufi datang bailang kepada Syekh Ali, Abi Ali ar-Rudabari, Muhammad bin Muhammad. Wa bihim syabun lam ya'rifu Abu Ali. Di tengah-tengah mereka jamaah itu ada seorang pemuda
yang belum mengenal akan dia oleh Abu Ali. Di antara rombongan tadi ada satu orang, nang si Abu Ali kada tahu lah orang itu, wajah baru. Faqala al-qaumu, berkata kumpulan sufi tadi, min aina syab, dari mana ini pemuda? Fa inni la a'rifuhu, aku tidak mengenal akan dia. Rombongan sufi itu pun kada tahu siapa orang ini, dari mana, tentang adanya dalam kelompok, dalam jamaah ini. Faqala syab, puji seorang pemuda menyahuti, fama ana zurtuka li'akrifaka, innama zurtuka ijlalan liman taqaddamat ma'rifati ma'ah untuk salasina sana. Ujar pemuda tadi, tidaklah aku ini mengunjungi akan engkau, hai Abu Ali, li'a'rifaka, supaya aku memperkenalkan diri kepada engkau. Ulun bilang kenupian ini bukan untuk memperkenalkan diri. Innama zurtuka ijlalan liman taqaddamat ma'rifati ma'ah, hanya saja aku ini mengunjungi pian karena membesarkan bagi orang yang telah terdahulu, telah lama kenalnya aku serta dia semenjak 30 tahun. Ulun beilang lan pian, ulun kunjungan kalau pian ini karena ulun membesarkan lawan orang yang selama 30 tahun aku kenal, tahu mendengar kabar aja, kenal di kabar, tahu lawan sidin, cuma kada bisa bertemuan langsung. Wahin itu kenal di medsos kah di mana misal, cuma kada bisa bertemuan langsung. Nah sekarang bertemuan. Qala Abu Ali, berkata Abu Ali, pamal ismu, nama ikam siapa? Qala, menjawab pemuda tadi, ma'rifatuka bismi akhafu an tubtila alayya. Sawabaka, kenalnya engkau dengan namaku, aku takut bahwa engkau membatalkan atasku pahala kunjungan ini. Mun ulun padahkan nama ulun ini, ulun takutan pahala kunjungan ulun lan ini hancur, binasa. Ini lebih baik ulun sembunyikan nama ulun. Kada ulun menyebut ngaran. Faqaddama ilaihi ma hadara indahu min ta'am, menghidangkan Abu Ali kepada pemuda tadi sesuatu yang telah hadir di sisinya daripada makanan. Makanan yang sudah tersedia dihidangkan. Faqala syab, berkata seorang pemuda tadi, waqala, faqama syab, berdiri seorang pemuda, lalu waqala, berkata dia, seorang pemuda tadi, nuhina, kami dilarang, an-naflital khabisa bit-tayyib, bahwa kami ini mencampur akan nang kotor dengan nang baik. Dalam Quran, wala tatabaddalul khabisa bit-tayyib, jangan kamu mencampur akan yang kotor dengan yang baik. Surah Nisa ayat 2. Nah begitu disuruhi makanan, pemuda tadi berdiri, enak makan. Nah ini barangkali si pemuda ini bukan manusia biasa,
barangkalinya malaikat. Namun manusia biasa mau makan, mau minum. Kita tuh bilang, orang disuruhin orang makanan, kita kan udah boleh ada makan. Kita bila berada di rumah orang, kita ini apa jururang? Jurang bulik-bulik, jurang makan-makan, jurang duduk di sini, ujang rumah duduk sini, nah di kursi. Kada julu dipuji aja, kada boleh itu. Apa jamun rumah? Nah, itu kita. Nah si laki-laki ini barangkali ini malaikat. Ini anak diutus untuk memberikan pelajaran lawan jemaah sufi itu. Barangkali di antara mereka ada niat yang kada bagus, ada niat yang bagus, ada yang kada. Makanya dia laki-laki tadi, kami dilarang mencampur nang kotor dengan yang baik. Barangkali ini laki-laki malaikat diutus untuk memberikan pelajaran. Ada manusia biasa. Kayak Jibril dia turun datang. Kalau Nabi bertakon apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sahabat nang apat ini kada kenal siapa ini. Ada malaikat nih. Sudah orangnya kada ada, ya kami badan pada itu malaikat. Ini malaikat tuh mau menyerupai manusia. Potongan betakon ya. Adanya lebih tahu. Al-afatur rabi'ah, penyakit yang keempat dalam pertemuan. Bila kada penting, kada dianjurkan untuk bertemu. Karena dalam pertemuan itu ada bahaya, ada manfaat, ada risiko, ada yang menguntungkan. Nah kadang-kadang bila berat risikonya, kalah pahalanya. Al-afatur rabi'ah, penyakit yang keempat dalam pertemuan itu, yazuruhu likubli mahmadatin nas, mengunjungi dia akan saudaranya dengan tujuan untuk pujian manusia. Apalagi bapak kawan lah bila mulai naik di kamera. Bila mulai bersalaman lawan sidik kita kamera. Nah ini bapak jangan dipasang di status nih. Pajang di uploadnya ini nih. Nah ini mun kada ada tujuan apa-apa kenapa memasang ke situ. Nah aku juga bersalaman lawan guru. Ini kamera. Nah dari awal sampai akhir kameranya. Jadi di uploadnya tuh beunggah. Jangan nyesagan disimpan warai kurang lebih beunggahnya. Tahuan orang sagrupan. Dia mengunjungi akan saudaranya likubli mahmadatin nas, dengan tujuan pujian manusia. Wakila dikata orang as-sadiqu huwallazi yukhfi hasanati kama yukhfi ghairuhu sayyiati. As-sadiqu orang yang benar. Huwallazi yukhfi hasanatihi, ialah orang yang menyembunyikan segala macam kebaikannya. Kama yukhfi ghairuhu, sebagaimana menyembunyikan orang selainnya, selain sadik, sayyiatihi, segala kejahatan-kejahatannya. Orang yang sadik ini sadik fil ubudiyah,
benar dalam kehambaan. Orang yang sadik nang benar dalam kehambaan itu orang yang menyembunyikan segala macam kebaikannya. Sekecil apapun urusan amal ibadah, engkau sembunyikannya. Sebagaimana menyembunyikan orang yang bukan sadik akan segala kesalahan dosa-dosanya. Ini orang ini maksiat. Semaksimal mungkin ia menyembunyikan segala orang lain kada tahu. Nah, itulah orang yang benar dalam ubudiyah, semaksimal mungkin menyembunyikan amal baik, amal ibadah, sehingga orang lain kada tahu. Nah, kecuali amal baik itu yang memang disuruh dinampakkan, kayak yang berjamaah, itu disuruh untuk dinampakkan demi syiar. Azan itu disuruh untuk dinampakkan, itu syiar. Selain yang disuruh untuk dinampakkan, itu lebih bagus disembunyikan. Aman daripada riya, aman daripada ujub, aman daripada sanjungan pujian orang. Itu orang yang sadik fil ubudiyah. Sehingga kawan aja bahkan di rumah aja, anak bini kadang kada tahu kebaikannya ini. Sebagian kecil aja tahu apa amalan sidin nih. Orang rumah aja kadang kada tahu apa jenis amalan-amalan sidin. Paling sabuting dua nang tahu. Daripada kuatnya menyembunyikan. Itu orang yang sadik benar dalam kehambaan. Nah, orang yang sadik fil ubudiyah ini, man nazara ilaihi sa'ida, siapa yang memandang kepadanya, orang itu akan beruntung. Wa man khalatahu faza wa aflaha, siapa bergaul dengan dia, orang ini akan sukses, akan beruntung. Kalau ini orang sadik fil ubudiyah, ini ngalih dicari, cuma ada. Jangankan kawan, anak bini aja tahu semua kebaikannya, disembunyikannya tuh bang. Amal ibadahnya disembunyikannya. Orang yang melihat penampilan biasa aja, saatnya ke pasar, ya saatnya ke masjid, itu aja orang melihat. Di saatnya perkumpulan apa, itu aja orang melihat. Urusan amal ibadahnya nggak tahu orang. Itu orang yang sadik. Dan kada semua orang alim disadik ini, apalagi orang awam. Orang yang bujur benar dalam kehambaan. Kan orang yang sadik fil ubudiyah ini satu orangnya ikhlas. Orangnya ikhlas. Dan pulang orang yang sadik fil ubudiyah ini, dia la yakhafu wa la yarju illa lillah. Dia kada berharap kecuali kepada Allah, dia kada takut kecuali kepada Allah. Pandangannya itu Allah aja. Yang ditakutinya Allah, yang diharapinya Allah. Itu orang yang sadik fil ubudiyah. Orang yang sadik fil ubudiyah itu ar-ridha bima qaddarahul maula lahu. Selalu ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Tuhan kepadanya. Apa kan yang ditakdirkan Tuhan, pahit manisnya, hatinya selalu ridha. Nah, salah satu yang nampak di mata kita, artinya orang yang sadik fil ubudiyah ini, orang yang selalu menyembunyikan amal baiknya. Sebagaimana orang-orang jahat selalu menyembunyikan maksiat. Wa yakunu khawfuhu ala hasanatihi alla tuqbala asyadda min khawfi ala sayyatihi alla tughfar lahu.
Wa yakunu khawfuhu adalah takutnya dia atas segala macam kebaikannya, takut Allah tuqbala bahwa tidak diterima itu hasanatnya. Asyadda minta tambah. Asyadda takutnya tadi lebih bersangatan min khawfih daripada takutnya ala sayyatihi atas dosa-dosanya Allah taufara lahu bahwa tidak diampuni baginya. Berbuat dosa takutan benar kalau kada diampuni, tapi lebih takut lagi kalau berbuat kebaikan kada diterima. Nah ini orang nang sadik tadi. Artinya berbuat kesalahan timbul takutan lawan Tuhan kalau kada diampuni. Tapi lebih takut lagi kalau berbuat kebaikan kalau kada diterima. Makanya semaksimal mungkin menyembunyikan itu. Bila di tengah orang, mau nyoba zikirnya ya di hati aja, kadang nak untung menampakkan di tengah orangnya. Orang yang sadik nih. Sadik pilu budiah. Kamu di tengah waktu sendiri, tapi mau bertasbih di tengah orang nah tasbih. Min alamatir riya ya. Mun di rumah seorang ada harapan begitu tasbih di tengah orang benar. Min alamatir riya. Orang yang sadik bil ubudiyah di tengah orang itu hanya kada mengikuti tasbih mati ke tengah orang. Ini di hati aja punya. Semaksimal mungkin di tengah orang tuh mengkawainya kada bergerak muntung, kada bergerak muntung. Bila orang kada melihat ada nyarinya bergerak pembicaan. Disembunyikannya itu Pak, sehingga orang lain tuh kada tahu pada ini paamal, pada ini suka berzikir, kada tahu orang. Ini orang sadik bil ubudiyah. Nah orang seperti ini man nazara ilai syahidah, siapapun yang memandang ini akan jadi beruntung yang memandang nih. Makanya tadi kan setiap orang alim bisa disadik ini. Mereka akan menampakkan di saat memimpin sesuatu bacaan, jadi saat memimpin orang banyak itu aja nang ketahuan amal baiknya. Di saat kada memimpin orang ketahuan apa amalannya. Kan kadang-kadang disuruh menampakkan di saat memimpin orang banyak, memimpin ratib kah, memimpin wirid kah, memimpin nang bacaan-bacaan. Di saat memimpin itu mau kada mau kita harus menampakkan di saat itu aja. Di luar itu semaksimal mungkin disembunyikannya. Kita beramalan tentang orang, bisa aja ikhlas tuh. Ada musik ada bila beramalan tentang orang, bertasbih tentang orang, pasti ria, kada juga, kada pasti ria, bisa aja ikhlas. Bisa aja hatinya tuh bukan karena makhluk. Cuma kalau orang sadik bil ubudiyah menyembunyikan segala macam kebaikannya semaksimal mungkin dari mata manusia. Bukan berarti bila orang beramal tentang orang tuh pasti ria, kada. Aja ikhlas. Jangan langsung mempunis kita, wah tuh ria. Ada pasti juga. Al-afatul khamisah, penyakit yang kelima dalam kunjungan. Yazuru, dia mengunjungi saudaranya. Likublil akhli,
untuk tujuan mengambil keuntungan pribadi. Tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi. Yuqalu dikata orang diceritakan innal fuqara'a min ashabi shibli. Orang-orang fakir min ashabi shibli, di antara teman-teman shibli. Shibli ini Syekhus Sufiyah, gurunya ulama sufi di Irak, murid Junaid Baghdadi. Jadi Shibli salah seorang murid Junaid Baghdadi yang meneruskan tarekat Junaid. Kanu adalah mereka fuqara, tapi idza tasa'a waqtuhum ma'ah, apabila luas waktu mereka beserta Shibli, lam yufariquh, mereka tidak memisahi akan Shibli. Maksudnya apabila cair rezeki, banyak makanan, Imam Shibli ini kadang mau memisahi si fuqara ini. Selalu mendekat, selalu mengakrabi. Ini karena banyak duit, ini karena banyak makanan diberi orang. Wa idza dhaqal waktu tafarraqu anhu, apabila sempit waktu, apabila sempit nih rezeki dan makanan, takana kadada dua. Takana sidin, takana habis sudah. Rezeki nang ada, makanan nang ada, tafarraqu anhu. Berpisah fuqara tadi daripada Shibli. Tadi dia mencangol lagi, ada datang lagi. Bila datang duit nang banyak atau makanan nang banyak, orang beri Imam Shibli, datangan pulang. Bila tanah habis, dah ini habis sudah. Sehingga kemudian mencangolnya. Nah, berarti kedatangannya ini hendak makanan, hendak duit, hendak dunia, bukan hendak ilmu. Selain Shibli ini tuan guru. Bahkan Shibli waliyun min awliyaillah, salah seorang wali di antara wali Allah, salah seorang pemimpin tarekat Junaid Baghdadi setelah meninggalnya Junaid Baghdadi. Seharusnya fuqara itu datang mengaji, mengambil ilmu, dan Imam Shibli ini kada. Nah, bila sidin takana rezeki habis sudah, tafarraqu wa tarakuhu, meninggalkan mereka fuqara akan Imam Shibli. Faqala yauman, berkata Imam Shibli satu hari, unzuru ila haula'i safalah. Imam Shibli kepada orang yang di sekitarnya, pandang jin kepada mereka nang orang-orang fakir tadi. Itu pukara-pukara nang mahir datang ke sini nih. Ana uriduhum lillah. Aku ini menghendaki mereka karena Allah. Aku menghadapinya karena Allah. Aku membaikinya karena Allah. Aku mendekatinya karena Allah. Ini datang kubukai lawang karena Allah. Ujumu makanan karena Allah. Banu kuberi duit karena Allah. Tapi wahum yuriduna nilid dunya wan nafsi. Sedangkan mereka menghendaki akan daku untuk dunia dan nafsunya. Mereka datang kanu aku ini semata-mata lid dunia, hendak supaya diberi makanan, minuman, pakaian, hendak supaya diberi duit. Bila aku tak kena kedadanya, kada datang lagi. Nah, aku niatku mendekati mereka karena Allah, tapi mereka mendekati aku karena dunia. Nah, fabaina ma huwa jalisun, satu hari sewaktu Imam Shibli ini duduk
Isdakhala alai karibun misriyun, tiba-tiba datang atas Imam Shibli keluarga Sidin dari Mesir. Sugih materi duit bener ya. Ini orang tuan guru, orang alim. Habis-habis rezekinya ada datang ulang. Tuhan matari lewat tangan si A, si B, si C. Karena mereka yakinnya luar biasa. Habis nih kena beberapa hari ada pulang datang dari manakah rezeki. Orang alim, bahkan wali di antara wali Allah. Nah, ketika beliau duduk, datang tamu. Ternyata tamu itu keluarga yang dari Mesir. Wa ma'hu mi'ata dinar, serta mereka membawa 200 dinar. Bawa duit 200 dinar. Saking memberi tuan guru, memberi Shibli. Kalau dinar bahari, itu nilai bahari tinggi. 200 dinar itu senilai 800 jutaan. Sadinar itu nilainya, sadinar itu sama 4 gram emas. Ini duit emas. Jadi 200 dinar itu sama dengan 800 gram emas. Namun gramnya 1 juta, 800 juta kalau nilai dinar bahari. Tapi kalau nilai dinar wahini itu duit kertas juga. Bawa perada emas. Sadinar senilai 50.000, sekitar 10 jutaan aja. 200 dinar untuk nang wahini nang kertas sekitar 20 juta duit kita. 10 juta. Mungkin banyak. Datang keluarga dari Mesir yang sugih materi duit. Tahun Shibli. Fawadhaha baina yadayhi, meletakkan keluarga nang dari Mesir tadi akan itu 200 dinar baina yadayhi di hadapan Imam Shibli. Wa sami'al fuqara'u bidzalik, mendengar orang-orang fakir tadi bidzalik dan demikian. Tajam pendengaran, tahu orang dapat duit. Berada tuh di tangan. Tuan guru jadi dapat duit banyak. Apanya jaringannya kuat juga ya. Datangan, nang berminggu-minggu udah datang nih. Begitu Sidin dapat duit, datangan pulang. Fabadaru ilaih, datang mereka dan segera kepada Imam Shibli. Falamma dakhalu alaihi, manakala masuk mereka fuqara alaihi atas Imam Shibli, fatana lahum, memberikan pengertian Imam Shibli bagi mereka. Iblis Sidin nasihat. Begitu datang di hadapan, diberikan Sidin pandangan nasihat kepada. Faqama, berdiri Imam Shibli, wa akhadat di dananira, Sidin mengambil dinar-dinar tadi. Nah, Sidin aku hanya beli orang nah. Mun duit nang dinar bahari nilainya 800 jutaan, 1 miliar. Nah, Sidin aku diberi orang. Imam Shibli. Wa ja'ala yakhruju min sikkatin ila sikkatin. Dan jadilah Imam Shibli keluar dari satu gang kepada satu gang. Imam Shibli iringi aku nah. Mau duit itu bakal tak mau duitnya. Iringi aku. Jalan dari gang. Hatta qama ala syatib Dijlah, sehingga berdiri Sidin atas pinggir Dijlah, sungai Tigris di Irak. Nah, berdiri di pinggir sungai Tigris, sungai di Irak. Sumarafaha ala kufihi, kemudian mengangkat Imam Shibli akan dinar-dinar tadi atas telapak tangannya. Nah, diangkat Sidin. Melihat bertahan di sini duit nah. Anak 1 M duitnya nah. Wa qala, berkata Imam Shibli, wanzur ila ilahika alladzi wanzur ila ilahika, di Quran nih. Surat Taha.
Pandanglah ulimu ila ilahika kepada Tuhan engkau, allati zalta alaihi akiba, yang bertetap engkau atasnya akibat. Pandanglah kepada Tuhan engkau, yang engkau bertetap atasnya akibat, dalam keadaan itikaf. Lalu harrikannahu, sungguh kubakar akan dia. Cummalanan sifannahu, kemudian aku hamburkan akan dia, Ilyami, pada lautan naspan, akan sebagai dihamburkan. Ini Mbak angkat duit tadi, dibaca sini Quran ini. Wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifa, lanuharrikannahu summa lanansifannahu fil yammi nasfa. Surat Taha ayat 97. Summa qala, kemudian berkata Imam Shibli, man yuriduni paliyabta'ni, paliyat bakni, gitu bacanya, paliyat bakni. Siapa menghendaki aku, hendaklah dia mengikuti aku. Waman yuridud dina dananira, siapa menghendaki dinar, paliyat bait dananira, hendaklah dia mengikuti dinar. Ini aku hambur bayangkan. Siapa anak mengikuti aku, kita belikan. Lah nama ikuti dinar, bercabur ke bawah sungai. Nah, hambur. Man yuriduni, siapa menghendaki akan aku, paliyat bahni, hendaklah dia mengikuti akan aku. Waman yuridud dananira, siapa hendak duit, paliyat bait dananira, hendaklah dia mengikuti akan dinar-dinar tadi. Di sini memberikan pelajaran sebenarnya. Tahun orang-orang fakir nang kada ikhlas, bila datang dunia barara. Bila kada ada, parah ya. Berarti kada ikhlas. Sama contohnya zaman sekarang ini, sebagian tempat bila musim pembacaan kan ada di kampung-kampung. Bacaan ada banyak, ada orangnya. Urusan mengaji ilmu kan banyak ada. Nah, karena bila penutupan di anak puasa, penutupan berselamatan membawa nasi di bak tempat bang pertikar di luar. Nasi sebungkus saja. Yang gitu kisahnya sudah terjadi wah ini. Di kampung bacaan di kampung itu sebelah anak puasa itu kan puasa libur, jadi menyelamat nih. Hibak ulang nih di halaman tuh bang pertikar ya, kalau mau ada berdiri masih banyak sekali di kampung tuh hanya orangnya. Udah pembacaan paling banyak 10. Begitu nasi aja panunya sebungkus nang pemikatnya berdarah di tangan. Nah, itulah kemunduran umat muslim zaman sekarang. Itu termasuk musibah juga. Bila urusan majelis taklim, nang kadang menguntungkan bagi seorang sedikit aja. Bila anggaran menguntungkan walaupun sebungkus nasi berdarah di tangan. Lagi bagi duit, ya bener 5.000 seorang bagi duitnya tuh. Banyak tuh di tangan. Atau salah satu musibah. Waqala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ihdar man mawaddatu ala qadri hajati ilai, fa iza tasara hajatahu ingkadat mawaddatuhu. Ujar Umar bin Abdul Aziz, ihdar man, takuti ulihmu akan seseorang. Waspadalah lawan orang ini, mawaddatuhu ala qadri hajati ilaika,
kecintaannya atas kadar hajatnya kepada engkau. Bilanya ada hajat lawan kita, ia menampakkan kecintaan, kesayangan, menampakkan kemesraan dan sebagainya. Mendekati lawan kita, memuji-muji lawan kita, menjilat lawan kita. Bila ada hajat lawan kita, Faidzat tasara hajatahu, bila dia sudah mendapatkan hajatnya, ingkadat mawaddatu, hilanglah rasa cintanya itu. Ini sudah tercapai, yang punya macangol aja kada orangnya lagi. Nah bila bertamuan itu sih kita waspada, hati-hati. Bila hajatnya nih kabul, ini kada hirau lagi. Tapi sementara belum kabul hajatnya tuh, budi kayak menjilat mahamba tuh malah kita. Nah, yang kedua hati-hati, jangan lagi nih kita. Jangan hilang tongkat 2 kali. Bila ada kepentingan luar biasa. Bila ada kepentingan marawah aja kada. Nasni wayam bagi lil mukmin. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Waj'alna bil ilmi amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indak wa inda khalqik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.